Halo, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, saya percaya kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Allah kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kesempatan hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah benar Tuhan kami mendengar dengan hati dan pikiran kami yang terbuka. Pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu dan berikan kami hikmat untuk taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita masih dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, sungguh anugerah terbesar kita boleh mengenal Yesus Kristus di dalam hidup kita. Tema khotbah kita hari ini ialah memulai hidup baru yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Mari kita baca bersama-sama. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artian anak di sini ialah Yesus Kristus, sang pemberi hidup yang kekal. Sebelum kita lahir baru, kita berada di bawah kuasa si iblis. Kita hidup dalam pelanggaran dan dosa. Kita mengikuti jalan dunia dan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja di antara orang durhaka. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 1-2. Ketika kita lahir baru, kita menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka kita meninggalkan pola kehidupan yang lama dan memulai pola kehidupan yang baru. Keadaan manusia merupakan sebuah fakta bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23 menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, banyak pertanyaan muncul. Apakah bayi tidak berdosa? Karena bayi itu suci. Kita baca di Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi saudara semua, manusia telah berdosa sejak masih dalam kandungan, atau yang sering kita kenal atau sering kita sebut dengan dosa keturunan. Ayam disebut ayam bukan karena ia berkokok, melainkan karena ia dilahirkan sebagai seekor ayam. Berkokok ataupun tidak, ialah tetap seekor ayam. Demikian pula manusia disebut berdosa bukan karena ia berbuat dosa, melainkan karena keberadaannya yang dilahirkan sebagai manusia berdosa. Lalu apakah akibat dosa itu? Dosa memisahkan hubungan manusia dari Allah. Dulu kita dapat berkomunikasi dengan Allah secara langsung, tapi ada jurang pemisah, yaitu dosa. Dalam Roma 6 ayat 23 tertulis, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah sangat jelas saudara, upah dosa ialah maut, di mana maut itu adalah kematian. Keadaan alam maut berisi orang-orang yang terkutuk dan masuk ke dalam api yang kekal. Banyak sekali usaha manusia agar terhindar dari dosa, namun segala usaha manusia tersebut sia-sia. Manusia berusaha dengan segala upaya untuk berbuat baik dan menjadi orang saleh. Namun di hadapan Tuhan, kesalehan itu hanyalah seperti kain kotor.
terdapat di dalam Yesaya 64 ayat 6. Lalu dengan cara apa lagi manusia berusaha? Yaitu dengan harta dan kekayaan. Manusia mengumpulkan harta dan berharap dapat memperoleh keselamatan. Tetapi harta dan kekayaan hanyalah sementara, dan tidak bisa dibuktikan manusia bisa memperoleh keselamatan dari harta dan kekayaan. Saudara, semua yang dilakukan tersebut tidak ada manfaatnya, dan semuanya berakhir sia-sia. Keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menanggung semua hukuman dosa manusia. Dia mati supaya kita hidup. Karya Kristus di kayu salib adalah bukti kasih Allah yang terbesar bagi manusia yang berdosa. Pertobatan merupakan bukti nyata dari langkah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bertobat artinya berbalik dari jalan yang salah dengan melalui perubahan pikiran. Ada 5 hal yang tergantung dalam tindakan pertobatan. Yang pertama, ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, ada pengakuan dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, begitu kita sadar bahwa kita telah berdosa, mari segera akui dosa-dosa itu dan jangan menunda-nunda. Yang ketiga, ada tindakan meninggalkan dosa. Kita harus sadar upah dosa tadi adalah maut. Jadi ada kesadaran dalam diri kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang lalu yang telah kita perbuat. Dan yang keempat, ada tindakan berbalik kepada Allah untuk melakukan kebenaran. Seperti pertobatan tadi, bertobat artinya mengaku kesalahan kita dan berbalik kepada Tuhan. Dan yang kelima, ada tindakan pemberesan. Kita membereskan dan berhenti untuk berbuat dosa dan memulai pola kehidupan yang baru. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Berbicara mengenai iman, apa sih iman itu? Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala apa yang tidak kita lihat. Kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu, kita harus membangun iman dari hari ke hari melalui perenungan akan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jelas tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6. Iman berarti percaya meski belum melihat. Apakah kita percaya kepada Tuhan meski pertolongan itu belum datang? Atau kita bersikap seperti Thomas yang mau percaya bila ada bukti? Tuhan berkata dalam Yohanes 20 ayat 29b, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, karena Tuhan hendak menghukum manusia dengan air bah. Nah, Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan meski ia belum melihat air bah itu. Bahkan Nuh harus mengalami pergumulan yang berat karena orang-orang pada zamannya mengejek ia, mencemooh dan menganggap tindakannya itu suatu kebodohan. Akhirnya ketika air bah itu benar-benar datang dan menenggelamkan bumi, hanya Nuh dan keluarganya lah yang selamat. Iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan segera menjawab doanya.
menyembuhkan sakitnya kala ia sakit, dan memulihkan perekonomiannya saat perekonomian mereka surut atau mengalami kegagalan. Tetapi mereka tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Abraham taat ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya dan pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Karena imannya ini, Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mengenai perjalanan iman, saya memiliki pengalaman yang gak akan mungkin saya lupakan. Waktu itu saya masih duduk di kelas 1 SMP, di mana saya dipertemukan dengan sebuah persekutuan Kristen. Di situ saya tahu dan mengerti apa itu lahir baru, siapa itu Yesus, apa itu iman. Di situ mungkin tempat saya bertumbuh mengenai iman kekristenan saya. Suatu waktu ibadah perdana penyambutan anak baru sekolah menengah pertama ini, saya diajak oleh kakak persekutuan untuk mengikuti ibadah. Lalu karena teman-teman saya mengikuti ibadah ini, saya juga merasa ya udahlah ikut aja seperti itu kan. Lalu saya mengikuti ibadah ini, firman Tuhannya mengenai lahir baru, di mana lahir baru katanya menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Yang membuat saya bingung, bahkan pertama kayak ditanya, ketika kalian nanti mati, kalian mau masuk mana? Pada bingung dong, pada kayak ya masuk mana ya, masuk mana. Tetapi ketika kita ada tantangan, siapa yang mau masuk ke surga? Satu-satunya jalan adalah percaya kepada Yesus Kristus. Di situ saya hanya ikut-ikutan aja supaya masuk surga gitu ya. Ketika saya mendeklarasikan proklamasi bahwa saya percaya bahwa adanya Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan dan tidak ada jalan lain menuju Tuhan. Di situ saya ya udahlah, pertamanya kayak percaya gitu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Minggu ke minggu selalu di follow up mengenai lahir baru, dan di situ saya benar-benar mengerti tidak ada jalan lain selain Tuhan. Bahkan Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita. Berbicara tentang iman, saya pernah di mana ada minggu firman Tuhannya berbicara tentang iman. Di situ diberitahu iman adalah dasar segala dari sesuatu yang kita harapkan dan apa yang tidak kita lihat. Di situ saya ingat sekali kakak persekutuan saya berbicara kayak gini. Tangan kita, mulut kita, tangan kita penuh kuasa. Ketika kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan itu ya dan amin. Lalu disitu dengan polosnya saya, ketika saya pulang ke rumah, perut saya sakit. Dan saya merasa, Tuhan, tangan dan mulut saya ini penuh kuasa. Saya pegang perut saya, dalam nama Yesus, perut saya sembuh. Apa saudara yang terjadi? Benar, saat itu juga perut saya sembuh. Iman, sebiji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Apalagi kita anak-anaknya, orang percaya. Ketika kita beriman, maka Allah ya dan amin. Belajar mengenai iman, kadang iman saya pun goyah ya saudara. Saya juga pernah mencoba ketika hujan datang, saya akan pergi persekutuan, saya mengulurkan tangan saya ke hujan, dalam nama Yesus, hujannya berhenti. Tapi nyatanya tidak berhenti. Di situ iman saya goyah. Apakah karena dosa kita, dosa saya itu menjadi terhalang? Karena sebenarnya iman itu tidak bisa kayak ya enggak ya, berhenti enggak ya, berhenti enggak ya. Tidak boleh ada keraguan dalam hidup kita.
Ketika kita hujan berhenti, maka itu berhenti. Puji Tuhannya, saya waktu SMA pernah akan pelayanan di persekutuan ini karena saya sudah SMA dan saya mempunyai adik-adik layan yang harus saya layani. Di situ pulang sekolah, posisinya saya berdua dengan teman saya akan naik angkot. Di angkot ini udah mulai petir, lalu hujannya sepertinya akan besar karena gelap sekali. Di situ saat perjalanan mau ke rumah, hujan memang turun sangat lebat. Lalu kami turun dari angkot itu untuk berteduh sebentar. Kami saling lihat, apakah kita harus beriman supaya hujan ini berhenti gitu ya. Ya kami percaya, mulut dan tangan kami penuh kuasa. Di situ kami berdoa, Tuhan, kami akan pelayanan. Kami akan pergi untuk mengabarkan kabar baik itu. Kami akan pergi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus saat ini juga hujan berhenti. Benar, hujan saat itu berhenti. Kami sukacita, kami menangis. Karena speechless, kayak wow, ternyata apa yang sering kami lakukan waktu SMP, kami lakukan lagi di SMA. Itu tidak berubah ketika kita beriman. Maka dari itu, mari kita mengalami perjalanan iman kita dengan Tuhan. Saudara, kita harus yakin dan percaya tangan, mulut kita, dan kaki kita penuh kuasa. Sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita juga harus sama seperti Allah, yaitu kudus dan tidak membiarkan dosa menguasai hidup kita. Tiap-tiap hari manusia lama kita harus dimatikan, sehingga manusia baru dapat bertumbuh dalam kekudusan. Kolose 3 ayat 5-17. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah firman hari ini menjadi rema bagi kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.